Selamat pagi untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pada pagi hari yang cerah ini kita dilimpahkan kesehatan agar kita bisa belajar dengan baik. Jalan-jalan ke Pasar Turi. Yuk kita belajar membaca puisi. Membaca puisi anak-anak identik sekali dengan penyair atau yang disebut juga dengan pemuisi. Kira-kira ada yang tahu enggak apa itu pemuisi atau penyair? Orang yang membaca puisi? Ya, betul sekali anak-anak. Penyair adalah orang yang mempelajari, kemudian membuat, bahkan dia juga membaca puisi. Sekarang coba anak-anak tebak, siapa penyair atau pembuat puisi yang terkenal yang ada di Indonesia? W.S. Rendra? Pintar sekali anak-anak, betul sekali anak-anak. W.S. Rendra adalah termasuk penyair Indonesia yang kondang dan terkenal anak-anak. Coba sekarang siapa lagi selain W.S. Rendra yang termasuk dalam penyair Indonesia terkenal anak-anak? Khairil Anwar. Tepat sekali, Khairil Anwar adalah juga termasuk penuisi atau penyair yang kondang dan terkenal yang ada di Indonesia. Sekarang coba satu lagi anak-anak, siapa penyair yang terkenal atau kondang yang ada di Indonesia anak-anak? Taufik Ismail. Betul sekali anak-anak. Taufik Ismail juga termasuk penyair yang terkenal yang ada di Indonesia. Lah, tadi kita sudah belajar tentang penyair, kemudian juga orang-orang yang terkenal dalam membaca puisi yang ada di Indonesia. Sekarang, anak-anak, ayo kita belajar tentang puisi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan puisi anak-anak? Puisi adalah karya sastra, ungkapan pikiran, perasaan, penyair atau penulis yang dikreativitaskan menggunakan bahasa-bahasa yang indah yang masih terikat oleh aturan-aturan seperti bait, rima, matra, dan sebagainya. Dan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam bahasa yang terikat oleh rima, irama, serta bait dan larik. Jadi, anak-anak dapat disimpulkan bahwa puisi adalah ungkapan perasaan dari penyair atau pembuat yang dituangkan dengan bahasa-bahasa yang indah dan mengandung makna-makna yang mendalam. Anak-anak, di sini Bu Evi ingin sekali kalian belajar dan pandai membaca puisi menurut penghayatan, pelafalan, penampilan dan ekspresi membaca puisi yang tepat. Yuk, sekarang kita saksikan membaca puisi yang tepat menurut isi dan maknanya anak-anak. Tak terbatas ruang dan waktu. Karya Evi Kurniasari. Tuhan, ku mohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Mulutku keluh saat ku bilang sampai bertemu. Mulai hari ini hadirmu akan jauh. Mulai saat ini hari-hari tanpa sosokmu. Namun, bukankah tulus tak terbatas
raga boleh jauh, namun doa takkan terputus sampai di sini. Rindu kami akan terus ada untukmu, Bu. Kenanganmu menegalkan ingatanku. Harapanku hanya satu, Bu. Bahagiamu, sehatmu, dan senyummu selalu menyertaimu. Sebelum membaca indah puisi, maka peserta didik pertama, peserta didik harus membaca berulang-ulang isi teks puisi. Yang kedua, mengerti isi atau makna dari puisi yang dibaca. Kesalahan yang sering dilakukan peserta didik saat membaca puisi. Tuhan, kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Artikulasi terputus-putus sehingga suara tidak jelas. Tuhan, kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Pemerduan suara kurang tepat karena siswa membaca terlalu cepat dan juga terlalu lambat. Tuhan, kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Bu, mulutku keluh saat ku bilang sampai bertemu. Kurang tepat temponya karena tempo tidak teratur. Tuhan, kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Bu, mulutku keluh saat ku bilang sampai bertemu. Kurang tepat nada dan iramanya karena siswa membaca puisi dengan nada dan irama yang datar-datar saja. Tuhan, kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Bu, mulutku keluh saat ku bilang sampai bertemu. Kurang tepat karena membaca puisi dengan over gerakan atau gerakan dalam membaca puisi yang berlebihan, dan ada juga yang membaca puisi diam tanpa gerakan apapun. Kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Bu, mulutku keluh. Kurang tepat karena siswa membaca puisi saja, tidak ada interaksi dengan penonton. Tuhan, kumohon padamu, kekalkan temu dan jauhkan perpisahan. Bu, mulutku keluh. Kurang tepat karena siswa membaca puisi dengan kertas atau buku yang menutupi wajahnya, sehingga ekspresi mimik wajah tidak terlihat. Nah, itu anak-anak adalah kesalahan-kesalahan yang muncul saat kalian membaca puisi. Sudah mengerti anak-anak kesalahan-kesalahan yang sering muncul? Sekarang kalian bisa mengerti dengan benar cara-cara membaca puisi dengan tepat sesuai dengan makna dan isi puisi. Yuk, sekarang kita praktek membaca puisi dengan benar dan tepat sesuai dengan isi dan maknanya. Yuk, sekarang Bu Evi akan memanggil salah satu siswa untuk mempraktekannya. Oke, nah sekarang giliran kamu membacakan puisi dengan tepat menurut penampilan, pelafalan, dan penghayatan yang seperti contoh yang sudah diberikan Bu Evi. Bagaimana? Siap? Siap, Bu Evi. Tak terbatas ruang dan waktu. Karya Evi Kurniasari.
sosokmu. Namun, bukankah tulus tak terbatas ruang dan waktu? Raga boleh jauh, namun doa tak terputus di situ. Rindu kami akan terus ada untukmu, Bu. Kenanganmu mengekalkan ingatanku. Harapku hanya satu, Bu. Bahagiamu, sehatmu, dan senyummu selalu menyertaimu. Itu tadi adalah cara membaca puisi dengan tepat menurut pelafalan, penghayatan, dan ekspresi atau penampilan. Yuk, sekarang kita jawab kuis dari Bu Esri ya anak-anak. Kuis yang pertama anak-anak. Di bawah ini yang perlu diperhatikan sebelum membaca puisi adalah A. Artikulasi yang jelas. B. Nada dan irama saat membaca puisi dengan tepat. C. Mengerti isi dan makna puisi. Dan D. Tempo membaca puisi dengan tepat. Bu Evi berikan waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, betul sekali anak-anak. Yang perlu diperhatikan sebelum membaca puisi adalah C. Mengerti isi dan makna puisi. Kuis yang kedua adalah kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan siswa saat membaca puisi di bawah ini, kecuali video A, Kumohon padamu. video B, Kumohon padamu. video C, Kumohon padamu. dan video D. Kalkan temu dan jauhkan. Bu Evi akan berikan waktu 10 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul sekali anak-anak. Yang benar adalah video D, karena dalam video D merupakan contoh membaca puisi yang benar dan bukan termasuk kesalahan-kesalahan dalam membaca puisi. Tadi kita sudah belajar banyak ya. Yang pertama adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca puisi. Kemudian yang kedua kita belajar tentang cara membaca puisi dengan benar. Dan yang ketiga, kita tadi sudah belajar dan menjawab kuis dari Bu Evi. Selanjutnya anak-anak, kalian berlatih di rumah membaca puisi dengan tepat menurut penghayatan, pelafalan, penampilan atau ekspresi menurut puisi yang dibaca sesuai dengan makna dan isi puisi. Setelah itu anak-anak, kalian akan praktek di depan kelas satu persatu membacakan puisi sesuai dengan ekspresi, penampilan, dan isi puisi dengan tepat. Dan beberapa siswa yang tampil baik akan Bu Evi ajak untuk tampil pada acara perpisahan kelas 6. Cukup sekian video pembelajaran membaca puisi dengan tepat menurut ekspresi, penampilan, dan penghayatan. Semoga bermanfaat. Pergi ke pasar membeli pepaya. Jangan lupa membeli nangka. Cukup sekian dari saya. Wassalam dan sampai jumpa.